Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sekarang saya akan perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya akan kenalkan dari sebelah kiri terlebih dahulu, yakni analis senior dari Drone Emprit, Mas Yan Kurniawan. Selamat malam Mas Yan. Malam Mas Bram. Terima kasih sudah hadir. Siap, Kemudian yang kedua adalah Direktur Ekonomi Digital, Selyos Nailul Huda. Mas Huda, selamat malam. Malam Mas Bram. Terima kasih. Kita akan bergeser di sebelah kanan, Wakil Ketua KPI Jasra Putra. Pak Jasra, selamat malam. Malam Mas. Terima kasih. Baik, dan kemudian adalah ahli gizi masyarakat Tan Sotian. Dokter Tan, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih. Dan kami juga harus disclaimer kepada Anda, pemirsa di rumah, bahwa kami juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari Badan Gizi Nasional maupun dari Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari yang juga tadi siang menyampaikan statement terkait dengan masalah di MBG. Namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung di diskusi malam hari ini. Saya akan bacakan data terlebih dahulu. Dari Kepala Staf Kepresidenan Kodari mengatakan tadi siang, data dari BGN, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, kurang lebih ada sekitar 5.000 siswa yang tercatat mengalami keracunan. Saya ke Pak Jasra terlebih dahulu. Lembaga Anda cukup keras sepertinya. KPI mengatakan bahwa hentikan sementara. Apa yang kemudian menjadi dasar itu Pak Jasra? Ya, pertama satu kasus itu kan udah besar bagi kita ya. Dan ini kan menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak. Apalagi tujuan program ini kan untuk pemenuhan gizi. Dan ketika kasus yang ribuan ini tentu kontraproduktif ya dari situasi itu. Lalu yang kedua, kita melakukan 3 hal ya. Satu, pengawasan beberapa titik. Kemudian kedua, melakukan kajian dan juga melakukan survei. Child Research yang dipimpin oleh anak, oleh 3 lembaga, ada Wana Visi, ada CISDI, dan ada KPAI. Dan dari 3 hal yang kita lakukan ini, satu kita melihat BGN selaku penyelenggara dan SPPG teknis di lapangan nampaknya perlu sungguh-sungguh menyiapkan implementasi terkait makan bergizi gratis ini gitu ya. Baik dari sisi tata kelola, kemudian dari sisi sumber daya manusia, dan termasuk juga ketika ada kasus sebetulnya di KPAI dan kita di isu anak sudah biasa misalnya kalau ada kasus-kasus kekerasan itu lintas sektor itu terlibat. Oke, tapi yang terjadi kali ini? Kalau hari ini kita lihat kan satu sektor aja gitu ya. Oke. Ada sebagian Pemda terlibat, tapi ketika kita lakukan FGD lebih jauh di daerah-daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, mereka ya tidak dilibatkan secara maksimal gitu. Nah, oleh sebab itu kita melihat ya karena ini kan ibarat mobil kan remnya gasnya kan kencang nih. Ingin mencapai 82 juta penerima manfaat gitu ya. Ya kita mengusulkan ya kalau memang nampaknya belum siap ya kita rem sejenak. Rem sejenak, lihat situasi, kemudian lakukan pengawasan dan perbaiki. Jangan sampai kita ingin lari kencang tapi kita nggak tahu selaku pengemudi apa yang terjadi di depan mobil kita ini gitu ya. Dan ini kan anak-anak ya yang tapi harus. Tapi menurut KPAI artinya gasnya ini tidak ada evaluasi berkala. Tidak ada keseriusan untuk melihat dampaknya. Iya, evaluasinya ketika ada kasus paling ya 1 minggu atau 2 minggu dicek ya, tapi jalan lagi gitu. Nah, situasi seperti itu evaluasi, tapi kita tidak melihat evaluasi yang secara sungguh-sungguh gitu ya, sehingga situasi ini tidak berulang. Ini kan kalau kita lihat trennya kan mulai Januari sampai September itu kan ada setiap bulan. Kecualinya agak menurun itu di data kita itu hanya Januari, Juli karena memang waktu itu anak-anak kan ada penerimaan siswa baru gitu ya. Tapi pas Agustus, September ini naik lagi gitu. Karena memang sudah proses belajar mengajar jalan kembali. Proses belajar mengajar, kemudian penerima manfaatnya juga bertambah. Oke, baik. Saya ke Dr. Tan saat ini. Saya mengutip lagi, Pak Kodari mengatakan bahwa ada 4 indikator yang hari ini pemerintah analisa, yakni soal higienitas makanan, suhu makanan, ketidaksesuaian pengolahan pangan, dan juga kontaminasi silang dari petugas. Dokter, saya ingin analisa Anda. Sebetulnya Indonesia negara tropis, seberapa kemudian masa makanan itu sangat mempengaruhi kefreshan sebuah makanan? Iya, mau tropis atau bukan tropis, sebetulnya kita mengenal yang disebut sebagai HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Dalam hal ini yang mestinya dipahami oleh semua SPPG dan semua ahli gizi yang terlibat di dalam masalah MBG ini. Nah, pertanyaannya adalah suhu kritis itu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari pertama kali makanan ini dikemas, keluar dari panci, sampai dengan dimakan, itu udah berapa jam. Dan suhunya pasti ada di suhu kritis itu, 5 sampai 60 derajat. Padahal di dalam dokumen BGN sendiri dituliskan bahwa
kesiapan pembagian makanan itu juga harus diperhatikan tentang konstan dari suhu itu sendiri, menjaga suhu yang aman. Nah ini kan tidak dilakukan. Tapi aman tuh ada kategorisasi di berapa gitu dok? Iya, itu yang saya bilang tadi, di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat. Makanya kalau Anda ada kondangan prasmanan gitu kan suka pakai wadah dengan berpemanas. Bukan supaya makanannya hangat. Tujuannya adalah untuk menghindari tadi kontaminasi dan segala macam bakteri yang mempunyai kemungkinan mungkin tumbuh. Jadi sekali lagi HACCP ini harus betul-betul dipelihara untuk semua yang berhubungan dengan MBG. Makanya kalau Anda lihat kita nggak mengatakan luar negeri minded ya. Kalau di negara-negara lain termasuk Brazil juga itu pembagian makannya kan langsung dari pancinya lalu dibagikan langsung ke wadah makanan anak-anak gitu loh ya. Nggak ada yang dimasukin ke dalam tray diikat pakai tali rafia lalu kemudian dibawa-bawa begitu ya. Ini kan masalah sekali gitu loh ya. Jadi harusnya dapur itu ada di tempat pembagian. Itu bukan yang dari paling satu aman. lokasi. Itu yang paling aman. Dan yang kedua kita bicara tentang keracunan. Ini baru hanya tip of the iceberg. Jadi ini hanya kita tuh sensasional dengan sesuatu yang bikin anaknya masuk rumah sakit, anaknya kejang segala macam. Tapi saya melihat ada sesuatu yang lebih mendasar daripada itu semua. Yang pertama adalah yang ada di bawah air tadi, yang berada iceberg tadi, gunung es. Kita lihat belakangan ini banyak sekali pelanggaran untuk pembagian makanan yang terutama diberikan untuk bayi dan balita. Bayi dan balita kita di Kementerian Kesehatan, Nakes semua kita juga tahu bahwa kita punya panduan Mas. Salah satunya adalah bayi berhak mendapatkan air susu ibu sampai dengan usia 2 tahun. Tetapi dengan yang dibagikan di MBG ini, di mana anak 1 tahun udah dikasih cairan bergula rasa susu, hanya Tuhan yang tahu susunya berapa persen, dengan segala macam produk kemasan, yang akhirnya banyak sekali ibu-ibu mengeluhkan kepada kami, dok anak saya kok sekarang gara-gara MBG jadi lebih sering jajan di minimarket. Dia udah nggak mau lagi makanan rumahan. Wah ini adalah suatu kemunduran yang sama sekali bahwa tujuan MBG mestinya insya Allah mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk makan dari panganan lokal. Loh sekarang jadi pencinta kemasan. Ini mengerikan sekali. Itu jadi masalah lain begitu ya? Itu masalah lain yang jangka Hmm. panjang. Jadi kita punya masalah sekarang jangka pendek dan saya melihat ada masalah jangka panjang yang kita tidak sadari. Keracunan dalam tanda kutip. Keracunan dalam tanda kutip. Sekarang sudah bulan September, artinya paling tidak kita 9 bulan sudah melihat jalannya program makan bergizi gratis. Anda saya lihat juga sudah mengcompile beberapa laporan masyarakat begitu dok soal bagaimana kualitas atau isinya. Kita akan tampilkan bersama. Kami sudah rangkumkan apa yang kemudian ada di Instagram Dr. Tan. Kami cuplik begitu. Silakan. Saya ingin Anda menganalisa sebetulnya yang kemudian ada hari ini. Seberapa ini kemudian sudah memenuhi nilai gizi dok sebetulnya? Sekarang gini, yang menjadi masalah adalah ahli gizi yang dipekerjakan di SPPG, itu barangkali ahli gizi yang junior, yang barangkali lulusan dari teknologi pangan, yang tentu saja akan pro dengan makanan seperti ini. Karena mereka menilai hanya dari kalori, menghitung vitamin dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara soal kualitas, ya. Dan lalu kemudian kalau misalnya kalau kita lihat ada burger yang dalamnya diisi dengan aneka isian itu, barangkali kalau diawasin ada yang isinya chicken katsu. Tetapi kalau di daerah lain yang agak sedikit hemat, maka yang diberikan itu bukan even beef patty, not even chicken katsu, tetapi suatu produk olahan yang warnanya pink, yang hanya Tuhan yang tahu itu isinya apa aja. Walaupun berperasa seperti patty wannabe. Ya, jadi ini mengerikan sekali. Jadi anak-anak kita dibiasakan dengan produk-produk yang sebetulnya jaminan kualitas makanannya dipertanyakan. Lalu kemudian ada ini sudah ada di pedoman BGN. Ada istilah pembagian makanan basah dan makanan kering. Saya nggak ngerti kenapa harus makanan kering gitu loh ya. Dan ini terjadi pada kelompok 3B, ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Karena mereka tidak punya kayak sekolah itu kan ada tempat di mana mereka membagikan makanan. Tetapi busui dan bumil dan balita itu kan cuma ada di posyandu. Ya, jadi berarti itu akhirnya logika soal ketahanan makanan itu kan menjadi rasional dok, artinya dengan makanan kering tadi. Apakah makanan yang bertahan lama lalu disebut makanan dengan kualitas yang sehat? Itu jatuhnya di UPF Mas, ultra processed food. Dan kita tahu dari semua studi mengatakan bahwa ultra processed food itu justru mengcounter seakan-akan kontradiktif dengan keinginan pemerintah untuk membangun masyarakat yang sehat. Jadi standar gizinya yang akhirnya dikorbankan ya maksud Anda ya? Betul, kualitasnya. Yes. Apa yang kemudian bisa menjadi catatan? Banyak sekali kemudian makanan berkemasan, saya ingat di beberapa lokasi pada saat bulan Ramadan bahkan memang katanya disiapkan untuk buka puasa, jadi bukan makanan fresh tapi makanan dalam kemasan. Apa yang bisa Anda komentari? Ya jujur ngomong begini, kalau masa kita kalah sama ibu-ibu yang jualan makanan basah atau makanan di bulan puasa ketika kalau di Jakarta di Pasar Senen ya, mereka tuh awet loh, apa salahnya bikin lepet,
Apa salahnya bikin arem-arem atau bikin lemper? Itu cukup awet, bisa sampai 12 jam karena dibungkus. Ya kenapa harus kita jatuh, buat apa dapur? Jadi dapurnya nganggur dong, punya SPPB bagus. Dapurnya nganggur dan traynya itu menyedihkan sekali. Traynya dibagi untuk makanan kemasan. Dan asal Anda lihat yang disebut dengan susu itu cuma 115 mili. Apa gunanya susu cuma 115 mili yang diberikan? Dan tolong diingat 80% masyarakat kita intoleran dengan laktosa. Ya ini ngerinya bukan main. Dan kenapa harus susu? Karena kita sudah tidak lagi dalam rezim 4 sehat 5 sempurna. Sejak peraturan Permenkes nomor 41 tahun 2014 itu kita sudah pindah dari 4 sehat 5 sempurna menjadi gizi seimbang. Di mana protein hewani itu is a must. Ada suatu keharusan. Berarti masalah intoleran itu menjadi faktor lain penyebab keracunan juga, atau kemudian saya tidak yakin dari intolerannya itu, tetapi barangkali keracunannya lebih banyak karena masalah kebersihan dan keamanan pangan dari makanan yang basah tadi, karena tadi suhu yang 5 sampai 60 derajat tadi. Baik, tahan dulu dok, nanti akan lebih banyak lagi. Saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, tolong komentar ini, kalau kemudian dengan budget 10.000 seberapa kita bisa melihat ideal ini sebetulnya dalam satu nampan? Iya, sebenarnya itu sudah ditanyakan sama dokter Tan ya, bahwa ini nguntungin siapa gitu kan. Bahwa kalau kita lihat memang ini kan budgetnya sangat tipis sekali. Tapi apakah memang kita tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan budget itu sehingga kualitas makanan lebih bagus dan sebagainya. Karena kan ini kan kalau boleh bilang, kalau dari saya dari awal Mas ya, kita ini sudah statement bahwa di program MBG ini akan banyak sekali kasus-kasus yang akan terjadi, terutama terkait dengan tata kelola. Tata kelola yang akan ujungnya akan ke korupsi. Nah, ketika tata kelola jelek, kemudian ada yang korupsi, termasuk kemarin dapur fiktif ya, terus kemudian ini akan berujung kepada kualitas makanan yang akan dibagikan itu akan menurun. Karena apa? Karena di sini ada korupsi itu pasti ada rente. Rente ini pasti akan memangkasnya berkali-kali gitu kan. Nah, pasti akan ada di situ. Nah, makanya ini kualitasnya pasti akan berkurang. Itu kita sudah ingatkan di Januari, Februari, kita sudah minta untuk evaluasi untuk BGN, tapi tidak didengarkan. Yang pada akhirnya ini akan ya tadi puncak gunung esnya itu cuma keracunan yang ini, tapi bawahnya itu sangat kropos gitu. Kalau tadi dokter Tan dari sisi kesehatannya, tapi dari sisi tata kelola ini adalah satu tata kelola yang menurut saya adalah buruk. Ya, ada satu anggota DPR yang bermain di situ, membuat dapur MBG. Ada DPRD di situ bermain di situ. Dan ini kan rente semua. Jadi maksud Anda ini terlalu banyak pemain-pemainnya? Atau sebenarnya Selyus punya data sebetulnya seberapa ini dikuasai oleh yang tidak seharusnya begitu? Ya, kalau kita lihat hampir Mas ya, kita bisa bilang 70-80% lah. Yang mengurus dapur MBG ini ada kaitannya dengan pemerintah ataupun partai penguasa. Di situ ada anggota Gerindra, partai Gerindra, ataupun anggota-anggota simpatisan lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan dari sisi tata kelola juga sudah buruk. Sisi korupsinya juga sangat-sangat besar. Makanya di laporan awal Celios itu menyebutkan bahwa ketika ini apalagi semua murid dapat gitu ya, ini pasti akan jadi ladang korupsi yang sangat besar. Dan kita menyarankan saat itu ada dua, ada bisa kita ke sekolahnya atau kita targeted subsidies. Nah, inilah yang sayangnya tidak didengarkan. Makanya kemarin-kemarin ada wacana untuk memberikan dia uang. Warganya uang gitu kan. Itu sudah kita pikirkan juga dan kita sudah sampaikan juga, tapi nampaknya pemerintah tetap kekeh bahwa harus memanfaatkan SPPG karena dinilai dapat memberikan multiplier terhadap tenaga kerja dan sebagainya. Tapi dalam data Selyus itu sebenarnya sudah berdampakkah ke perekonomian lokal paling tidak? Apakah UMKM terlibat di sana? Kalau yang kita lihat, kalau secara nasional itu angka di PDB itu cuma 0,06% dampaknya. Kita sudah hitung. Terus kemudian kalau kita lihat untuk penyerapan tenaga kerja, memang ada yang diserap. Pasti dapur butuh manusia, ya kan? Tapi masalahnya adalah switching. Dari mana? Dari orang-orang yang dia dulunya dia bekerja di kantin dan sebagainya, dia akhirnya tidak bekerja. Banyak kejadian yang kita temukan di lapangan bahwa banyak yang dia tutup dan sebagainya karena tidak laku lagi, karena ada MBG digantikan oleh MBG. Makanya kita selalu bilang ini bukan menciptakan lapangan kerja tapi switching.
switching dari tenaga kerja yang ada di kantin dan sebagainya itu Para masuk ibu kantin ya, yang dulu. itu masuknya ke dapur Oke, dapur MBG. baik. Makanya ini bukan menciptakan multiplier tapi ini switching. Oke, itu menjadi masalah ekonomi lain begitu Iya. ya. Oke, saya ingin ke Pak Jasra lagi. Jadi artinya kalau tadi permasalahan moving dari SPPG ke sekolah itu kemudian menjadi masalah lain, apakah dalam ajuan penghentian sementara dari KPAI itu juga ada masalah itu? Ada persoalan pembenahan di situ tadi, Pak Jasra? Ya, jadi kita melihat kalau memang SPPG ini bermasalah kan seharusnya kan ya tidak layak untuk diaktifkan kembali atau diaktifikasi ya. Tapi nampaknya ya diaktifkan kembali gitu ya. Dan kita tidak tahu seperti apa hasil evaluasi. Tentu orang BGN yang tahu. Nah kemudian yang kedua sebetulnya dari suara anak yang kita kumpulkan dari 1.600 gitu ya. Itu memang rata-rata anak hampir 36% ya menyatakan mereka mendapatkan makanan yang tidak layak dimakan gitu ya. Basi gitu ya, kemudian berbau gitu ya. Pak Jasra, sorry saya potong. Seberapa anak-anak bisa mendeskripsikan dulu Pak? Artinya mereka bisa melihat makanan, merasakan makanannya, merasakan sakitnya, apa yang bisa didapatkan KPAI soal itu? Ya kalau soal makanan anak-anak ini lebih jagoan dia daripada kita sebetulnya gitu ya. Apakah ini enak atau bagaimana dan seterusnya. Tapi memang soal edukasi gizi ini penting ya, ini juga menjadi temuan gitu ya. Memang sudah dilakukan tapi edukasi gizinya hanya himbauan gitu, tidak apa yang dikatakan Dokter Tan tadi soal isi piringku itu kan ada modulnya Dok ya yang harus serius untuk disampaikan gitu ya. Nah saya kira maka karena kita mendengarkan suara anak ini kan salah satu prinsip pelindung anak ya, yang dimana negara sudah meratifikasi konvensi HANA, maka saya kira sudah saatnya gitu ya, jangan sampai anak menjadi sasaran tapi mereka tidak didengarkan ya, dan bahkan dalam rekomendasi anak itu juga disampaikan kapan perlu setiap saat setiap hari soal menu gitu ya, soal bagaimana ketakar dan seterusnya mereka dilibatkan gitu ya, bukan menjadi objek sasaran dari program ini gitu ya. Jadi itu artinya ketika melibatkan anak, artinya setiap SPPG, setiap sekolah harus punya analisa dong ya, bukan top down dari BGN, SPPG sekolah gitu. Iya, karena kan SPPG ini kan setiap hari ya berinteraksi dengan anak gitu ya, seharusnya itu bisa dilakukan gitu ya, karena di sana ada ahli gizi, ada kepala SPPG-nya gitu ya. Maka prinsip-prinsip membangun partisipasi anak ini penting gitu ya. Karena misalnya kalau memang anak sudah mencium ini nggak layak gitu ya, kemudian ada sesuatu yang aneh, ini kan kalau diinformasikan ya tentu kan ini salah satu upaya mitigasi juga gitu, agar mereka tidak terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi pelibatan berlapis dan pengawasan berlapis ini penting gitu ya, agar semua pihak memberikan informasi, mengingatkan gitu ya. Dan bahkan di Kementerian Dikdasmen itu ada panduan yang saya lihat, ada upaya mencicipi dulu oleh guru gitu ya, terkait MBG ini sebelum dikonsumsi oleh anak-anak. Tapi menurut Anda itu apakah tidak menciptakan masalah baru ketika jangan-jangan gurunya nanti yang keracunan? Itu kan artinya kekhawatiran kita yang lain ketika manusia dijadikan percobaan begitu. Iya, jadi memang kunci tadi kan di SPPG-nya gitu ya. Kalau SPPG-nya ini higienis gitu ya, tata kelolanya baik gitu ya, berarti kan upaya pencegahan itu bisa dilakukan di sana gitu ya, dan termasuk soal suhu tadi ya yang disampaikan oleh Dokter Tan. Karena saya mendatangi beberapa SPPG ya, dan satu saya lihat kepatuhan untuk menjalankan SOP yang disampaikan oleh BGN itu ya masih perlu kita awasi gitu ya. Berapa persen sebetulnya taatnya kalau pemantauan Anda Pak? Saya kan ada 4 atau 5 SPPG lah, saya datang masuk gitu ya, kemudian saya candet mana ini masker, mana tutup kepala, mana ini sepatu saya nggak diganti nih gitu ya. Nah itu setelah saya masuk gitu kan, saya ingatkan gitu ya. Nah ini satu hal yang saya kira SOP terkait memastikan keamanan pangan itu betul-betul dijaga. Jadi ketika Anda masuk standar itu tidak digunakan, Pak Jasra? Nggak diingatkan. Ya, padahal saya menguji sebetulnya apakah kepatuhan SOP ini jalan atau enggak gitu. Padahal masker ada di situ, kemudian ganti alas kaki juga tersedia, kemudian penutup kepala juga sedia. Nah, jadi kita ingatkan siapapun yang masuk, termasuk mohon maaf juga Bapak Presiden, harus sama standarnya gitu, nggak ada pembedaan. Ini soal makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, maka kalau ini aman, ya tentu titik kritisnya tentu jarak ini ya, jarak dari sekolah ke SPPG, kemudian ketika ya ada di sekolah itu gitu. Itu yang harus 3 hal itu yang saya kira menjadi pengawasan berlapis yang harus kita lakukan. Jadi rantainya ada di situ ya, yang kemudian 3 hal itu. Tempat itu. Oke, baik. Saya ke Mas Yan terlebih dahulu. Mas Yan,
Bagaimana sebenarnya netizen menanggapi, membahas soal ini ketika kasusnya banyak, bahkan sampai 5.000 hingga September ini? Jadi kalau kita pakai analisa word cloud itu kata apa yang paling banyak ya, menempel di isu tersebut. Di isu MBG itu di awal-awalnya Januari itu kata bergizi itu masih banyak muncul. Oke. Nah sekarang di Agustus akhir dan September itu kata beracun dan keracunan yang paling banyak muncul. Oke, artinya singkatannya berubah? Singkatannya udah mulai berubah dan ini bahaya. Kenapa? Karena publik itu paling ingat dengan kata-kata singkat gitu, tapi kena di baik itu di kognitif maupun di afeksinya dia, di hatinya dia. Dan gitu. itu yang terjadi sejauh ini ya? Dan ini udah terjadi, dan ini sudah terjadi. Artinya sebetulnya ini udah apa namanya alert ya, urgent importer melakukan sesuatu yang signifikan terkait dengan MBG. Oke, karena stigma tadi sebetulnya sudah Stigmanya udah berubah. netizen Iya. Dulu itu kan ada istilahnya everybody happy. Anak happy dapat makanan bergizi, petani lokal happy karena dia dapat pekerjaan dari MBG tersebut. Terus UMKM juga bergerak yang tadi Mas sudah katakan. Ini nggak ada semua. Oke. Nggak ada semua. Dan itu berubah dengan sejumlah kasus yang Dan ada. sejumlah kasus gitu. Oke, tahan dulu Mas Yan. Di Siap. segmen berikutnya saya akan korek lebih dalam Siap, lagi bagaimana kondisinya. Tapi usai jeda berikut, dan saya ingatkan pada Anda yang menonton dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk meninggalkan pernyataan maupun pertanyaan yang akan kami bahas bersama dengan 4 orang narasumber di studio CNN Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.